Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali lagi bersama saya Firas Bizi, yang insya Allah kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa tentunya dalam program spesial Dakikoh yang akan membahas hal-hal menarik dan bermanfaat tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Alhamdulillah sehat berkat doa semuanya. Amin. Pemirsa semoga dijaga oleh Allah. Amin. Semangat melaksanakan ibadah puasa. Amin. Amin. Malam-malam Ramadan dengan tarawihnya, tadarusnya dan seterusnya. Masya Allah. Buya, di episode-episode sebelumnya Buya sempat menyinggung 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Adakah 9 hal yang membatalkan puasa Buya? Baik, lanjutannya tentunya kemarin. Ada 9 orang yang bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Dalam fikih praktis kami hadirkan, kalau bicara tentang puasa, itu amalan puasa, berpuasa, harus memahami 2 hal ini. Yang pertama adalah memahami siapa sih yang wajib berpuasa. Maka kita sebutkan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Maka selain 9 wajib berpuasa. Setelah itu ada 9 hal yang membatalkan puasa. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Ini semua ada dalam fikih praktis. Yang mohonlah semuanya mencari. Sengaja kami menghadirkan semua serba praktis biar mudah dihafal, diamalkan dan seterusnya. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke lubang hidung, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga. Kemudian lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Kalau kita masukkan lubang tersebut dengan sengaja, kalau nggak sengaja enggak, dengan sengaja penuh kesadaran, maka dia batal puasanya. Nah, kita rinci satu demi satu, memasukkan ke lubang mulut. Yang dimaksud memasukkan ke lubang mulut yang membatalkan puasa adalah nelennya. Nelennya yang membatalkan. Tapi selagi tidak nelen, tidak batalkan puasa. Misalnya di siang hari bulan Ramadan, kita ngambil es krim, sendok es krim, masukkan ke mulut. Nggak batal puasa kita. Asalkan tidak ditelan. Permen kita masukkan, nggak batal. Asalkan jangan ditelan. Ya itu namanya iseng. Tapi yang jelas nggak batal. Itu hanya sekedar pemahaman saja. Prakteknya nggak perlu deh praktek itu. Tambah ngenes nanti. Baik. Kemudian, kalau belajar nggak boleh setengah-setengah ya. Nah, bicara nelen ini, kalau langsung tiba-tiba merasa paham lalu pergi, nelen. Pulang ke rumah stres dia. Ditanya sama suaminya, ibu-ibu yang hadir pengajian, oh yang batal hanya nelen. Wah masuk, nanti tak goda suamiku. Permen tak masukkan mulut. Nggak batal itu. Suamiku kaget. Nah, tak tanya apa, dia belajarnya nggak sempurna. Sampai pulang ke rumah, betul. Cerita suaminya nggak batal, gini-gini. Betul. Akhirnya suaminya tanya, Ma, yang kalau nelen ludah gimana? Waduh, tadi nggak denger ya. Makanya kalau ngaji itu jangan main HP. Yang serius itu. Dia main HP tadi, jadi nggak seneng. Aduh, apa ya? Akhirnya bingung jawabnya. Kayaknya nggak batal sih, atau kayaknya batal. Nah ini kan bingung, nelen, kayaknya batal. Tapi gimana? Kayaknya bingung. Dia akhirnya nggak ngeludah berjam-jam. Atau nggak nelen ludah terus akhirnya kehausan dia. Ya karena ngajinya nggak sempurna. Urusan ludah ini pembahasannya nggak beda sebetulnya. Ludah itu adalah karena di dalam mulut kita, maka ludah itu tidak membatalkan puasa, asalkan memang itu ludah. Ada 3 catatan. Ludah tidak batalkan puasa kalau yang pertama, ludahnya sendiri. Kita minum ludahnya orang ya batal puasa. Mohon maaf ini mungkin dalam bahasa-bahasa fikih ini kadang-kadang gersang begitu ya. Jangan dianggap kita ngambil ludah yang ada di sini, colek ludah begitu ya, jorok banget. Mohon maaf mungkin suami istri berciuman lalu tertukar ludahnya, batal itu loh. Itu yang indah-indah kalau ngasih contoh. Batal. Ludahnya orang lain batal puasa. Yang jomblo cepat nikah. Nanti ngomong begini. Baik. Yang sudah menikah hati-hati. Jangan tukar lidah, batal puasa.
Yang kedua adalah ludah itu masih di dalam mulutnya. Kalau ludah sudah berpindah, misalnya dari pagi sampai siang seorang ibu menabung ludahnya di gelas. Sampai dapat gelas, masukkan kulkas lagi, kan seger gitu. Subhanallah. Mohon maaf ini sekedar saya bahasa fikih begini tuh biar nggak lupa-lupa. Anda nggak akan lupa selamanya gara-gara jorok ini. Mohon maaf. Jadi kemudian diminum ludahnya batal karena sudah keluar dari mulutnya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ludah belum bercampur dengan sesuatu apapun. Kalau ludah hanya bercampur dengan es krim, batal. Ludah bercampur dengan permen, batal. Seperti itu. Ya, jelas? Ini yang pertama, mulut saja sampai situ bahasanya. Baik. Kemudian yang kedua, lubang hidung. Lubang hidung yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu apapun yang masuk ke wilayah bagian atas. Yang kalau seandainya itu air akan terasa nyegrak bahasa Jawanya. Nyegrak, nyegrak itu sampai keluar air mata. Itu wilayah yang membatalkan puasa. Nah, memang ini masalah masukkan lubang hidung, kalau tidak paham bisa pusing juga. Ada sebagian orang berkata, wah ini menyiksa betul nih pelajaran fikih hari ini. Hanya tanya kenapa? Ini nggak boleh masukkan sesuatu ke lubang hidung. Wah kacau dong. Saya punya hobi. Hobi apa? Hobi Nah itulah. Akhirnya ini gara-gara salah paham dia bingung nggak terkini. Nah, coba dia dengar pelajaran sampai terakhir. Yang membatalkan itu ada masukkan ke lubang bagian atas yang sampai terasa nyegrak. Adapun lubang bawah ini nggak batal. Maka kabar gembira bagi yang punya hobi ngupil ternyata tidak batalkan puasa. Selesai. Telinga, mohon maaf ini fikih kadang saya harus membuat satu contoh yang nyelkit begitu sehingga nggak akan lupa selamanya. Kadang-kadang perlu kita membuat satu kesan ya. Mohon maaf ya. Mungkin terasa jorok tadi, mohon maaf ya. Tapi joroknya bukan jorok insya Allah. Kemudian telinga. Masukkan ke lubang telinga dalam mazhab Syafi'i khususnya. Mazhab Malik tidak. Yang dimaksud telinga adalah telinga bagian dalam. Nah, dalam yang dimaksud adalah yang tidak dijangkau oleh jari kelingking. Adapun yang masih dijangkau oleh kelingking ini masih dianggap luar. Jadi kalau kita korek kuping dengan kelingking kita, asalkan jangan dipasang kuku panjang. Waduh. Asalkan murni ini normal, nggak batal. Adapun masalah telinga memang ada perbedaan pendapat seperti Imam Malik termasuk Imam Ghazali dari mazhab Syafi'i mengatakan tidak apa-apa, tapi kita hati-hati, anggap saja batal. Sudah. Yang ketiga adalah lubang, mohon maaf, lubang buang air kecil. Ada dulu pengobatan itu kena diteteskan. Neteskan obat ke dalam atau air batal. Atau khususnya wanita, mohon maaf, masukkan kapsul obat. Kan ada, sebagian wanita pengobatan untuk membersihkan itu ada. Masukkan batal. Atau seorang wanita masukkan jemarinya. Sehingga peringatan pada wanita di saat Anda, mohon maaf, Anda membersihkan dari buang air kecil, maka cukuplah Anda dengan perut jemari. Kalau dengan perut jemari ditekan seperti apapun, nggak akan batalkan. Karena biarpun ditekan, kuat masih bagian dalam yang luar. Bagian dalam yang luar. Dalam yang luar, mohon maaf, dalam bahasa fikih yang terlihat di saat jongkok atau bagaimana. Dalam bagian luar. Nah, ini bagian luar. Tapi kalau tiba-tiba jemarinya dibelokkan begini, batal puasanya. Dan cara membersihkan sudah idealnya begini, dengan perut jemari sudah selesai bersih. Selesai. Lubang belakang sama laki perempuan. Hati-hati kalau lubang belakangnya dibelokkan jemarinya masuk adalah batal puasanya. Ini baru yang pertama. Pertama isinya 5. Tapi selebihnya enggak, enteng semuanya. Jelas? Jadi yang pertama Anda batalkan puasa adalah masukkan satu ke lubang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang batalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau Anda muntah tidak sengaja nggak batal. Misalnya mabuk kendaraan muntah, yang nggak wajib, nggak batal puasanya. Muntah disengaja digorok keluar, muntah sengaja. Jadi kalau muntah tidak sengaja mabuk kendaraan, puasa Anda tidak batal dengan catatan. Dengan catatannya pemahaman yang pertama tadi. Kalau Anda yang pertama paham mengikuti, yang pertama paham sekarang langsung paham. Dengan catatan, ingat, mukadimahnya begini. Muntahan itu kan najis. Lalu najis ada di mulut kita. Muntahan najis ada di mulut kita. Berarti mulut kita terkena najis. Nah, maka kalau tiba-tiba orang muntah ini kok nelen ludahnya, maka puasanya jadi batal. Karena apa? Ludahnya tidak murni lagi, tidak asli lagi. Sudah bercampur dengan muntahan. Maka yang muntah tidak sengaja,
Jangan menelan ludah sebelum berkumur dengan air yang biasa dipakai minum itu, air wudhu, yang bisa pakai wudhu, air minum, air kemasan. Kita kumur, buang. Baru sudah suci. Setelah itu menelan ludah nggak apa-apa. Baik. Saya kembali kepada yang pertama ya, masalah memasukkan es krim ke mulut kan tidak batal. Iya. Asalkan jangan Telah. nggak usah pusing. Berkumur dalam wudhu tetap sunnah. Saya balik yang pertanyaan supaya nyambung karena ada muntah. Kalau kita berkumur tadi kan membersihkan najis waktu muntah, berkumur nggak batal. Asalkan kumurannya jangan ditelan. Kumur telan namanya nggak mau kesempatan itu. Jadi berkumur, kalau ada berkumur waktu berpuasa di siang hari bulan Ramadan ingin wudhu maka sunnah, maka jangan ragu kumur lah biasa. Kemudian setelah kita buang, asalkan kita buang sudah 100% ada dingin-dinginnya dimaafkan. Baik. Yang cuman bedanya kalau kumur dalam wudhu kan sunnah dianjurkan. Kalau masukkan es krim main-main. Memasukkan es krim main-main makruh, tidak batal puasa, tapi nggak baik. Tapi kalau wudhu baik karena dianjurkan. Cuman kalau kecelakaan aja beda hukumnya. Kalau ada seorang ibu lagi masukkan es krim ke mulutnya main-main, tak taunya ketelen, batal puasanya. Tapi kalau kita lagi wudhu kaget kemudian ketelen, rezeki, nggak batal puasanya. Harus paham, bicara paham, sederhana. Muntah tadi sengaja dibersihkan. Setelah kumur, muntah kumur, dibuang kumurannya, mulut bersih, boleh ditelan ludahnya setelah itu. Baik, yang ketiga, yang batalkan puasa adalah hilang akal. Hilang akal ada tiga macam. Yang pertama tidur, pingsan, gila. Hukumnya beda-beda, saya rinci. Tidur, biarpun seharian penuh nggak batal puasanya. Ada orang habis sahur tidur, bangun-bangun isya. Waduh, luar biasa tidurnya. Nggak batal puasanya. Tidur. Tapi kalau pingsan nggak. Kalau pingsan, asalkan dia sempat sadar, biarpun sebentar, puasanya sah. Contoh, habis sahur, pingsan. Setelah itu siang hari bulan Ramadan, bangun sadar, lihat matahari, kaget pingsan lagi sampai isya, puasanya sah. Karena dia sempat bangun biarpun sebentar. Tapi yang gila lah, ini loh intinya di sini. Kalau gila biarpun sebentar, orang lagi ngobrol gila sebentar, batal puasanya. Dia batal puasa adalah lagi gila. Kemudian setelah itu apa? Haid, nifas, melahirkan. Saya gabungin tiga langsung. Haid, wanita puasa. Menjelang buka keluar darah haid, batal puasanya. Hamil tua, puasa baru asar, melahirkan, batal puasanya. Nifas batal puasanya. Baik, yang terakhir adalah murtad. Na'udzubillah. Keluar dari iman, keluar dari Islam. Misalnya mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, mencaci Nabi, mengolok Al-Quran dan sebagainya. Baik, kita rinci dari awal hafalannya, biar gampang. Masukkan suatu ke lubang 5, muntah dengan sengaja. Oh, ada yang kurang. Baru 7, kurang 2. Bersenggama dengan sengaja, biarpun tanpa keluar mani. Atau keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Keluar mani, biarpun tanpa senggama, asalkan sengaja. Mohon maaf, masturbasi, onani, batal puasa. Ya, jelas. Jadi ada 9. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5 dan muntah dengan sengaja. Mirip-mirip karena masih urusan tenggorokan ya. Masukkan ini. Yang kedua, ada ketiga adalah bersenggama biarpun tidak keluar mani. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa senggama. 5, 6, 7 haid, nifas, menyusui. Ya kan? 8 sendiri, hilang akal dengan rinciannya tadi. Yang ke-9 adalah murtad, keluar dari Islam, keluar dari iman. Ini kalau sudah paham ini sudah nggak usah mikir yang lainnya sudah. Nah, jadi yang membatalkan ini pahami. Kemudian tadi tanyakan ada yang membatalkan pahala. Iya memang ada puasa sah tapi nggak dapat pahala, yaitu puasa matanya jelalatan lihat yang haram, lihat bangkitkan syahwat, kemudian naudzubillah, kemudian gunjing orang, berdusta dan sebagainya, itu menghapuskan pahala. Itu ada. Sehingga ada dikatakan hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Ada orang banyak puasa, benar puasanya sah memenuhi syarat tadi. Tapi tidak diterima oleh Allah karena apa? Dia tidak meninggalkan qaul zur, tidak berdusta, kedzib dan sebagainya, tidak meninggalkan gunjing. Maka ada
yang menghilangkan pahala adalah dosa yang dilakukan di saat kita melakukan puasa. Semoga Allah mudahkan kita meninggalkan kemaksiatan agar ibadah puasa kita maksimal, mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Bu ya atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik pemirsa Al-Bahjah TV, demikian tadi perbincangan kita pada episode kali ini. Kita akan kembali di episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.